生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 391, Ambang Langkah Ketujuh, 2. Long Haon mengulurkan tangannya, memberikan perkenalan yang sopan. Halo, kami adalah Komandan Pasukan Pemburu Iblis kelas 64, dan saya kaptennya, Long Haon. Kami merasa terhormat telah berjuang di sisi Anda. Tingkat Komandan. Tian Qing tampak bingung. Saudaraku, apakah kamu bercanda? Saat berbicara, Long Haon melepas jubah yang menutupi wajahnya, dan melindunginya dari pasir. Melihat wajah tampan dan muda itu, Tian Qing langsung terdiam. Bukan hanya dia, tetapi hal yang sama berlaku untuk semua rekan timnya. Tepat sebelumnya, ketika Long Haon menunjukkan ledakan kekuatannya yang kuat, membuat mereka terkejut, satu-satunya hal yang mereka tidak mengerti adalah bahwa Long Haon tidak bertarung dengan mengenakan Mithril Foundation Armor. Untuk seseorang yang menimbulkan kerusakan serius pada Jacques de Mons dari langkah ke-8 seperti dia, menjadi seorang Mithril Foundation Knight seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Tapi itu kecuali dia memiliki pilihan peralatan yang lebih baik. Sungguh tidak terduga melihat Anda semudah ini. Tapi apapun yang terjadi, saya ingin berterima kasih kepada tim Anda atas bantuan cepat Anda atas nama rekan-rekan saya dan saya sendiri. Jika bukan karena kemunculanmu yang tepat waktu, aku khawatir kita tidak akan bisa keluar hidup-hidup hari ini. Long Haon bertanya dengan nada bingung, Senior, mengingat kekuatan timmu, menangani dua Jacques de Mons ini seharusnya tidak terlalu sulit. Jadi kenapa? Promosi dari tingkat komandan ke tingkat raja dari pasukan perburuan iblis akan mencakup lompatan kualitatif. Itu bukan hanya tentang biaya 1 juta poin kontribusi, tetapi terutama tentang fakta bahwa semua anggota harus mencapai langkah ke-7 kultivasi. Dan untuk setuju membayar harga seperti itu, pasukan perburuan iblis ini pasti sudah memiliki peralatan yang cukup kuat. Bahkan hanya pada langkah ke-7, pasukan perburuan iblis yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik dengan peralatan yang sangat baik seharusnya sama sekali tidak merasa sulit untuk menangani dua Jacques de Mons dari langkah ke-8, terutama dengan fakta bahwa klan ini tidak memiliki hak istimewa dengan warisan dari iblis. Dewa. Adapun Jacques de Mons kelas bawah, itu bahkan lebih perlu dikatakan, seperti yang ditunjukkan dalam pertempuran mereka sebelumnya dengan kelompok Long Haon. Dengan senyum pahit, Tian Qing memotong, jangan diungkit-ungkit, kita benar-benar kurang beruntung kali ini. Misi kami awalnya untuk masuk ke kota mayor Jacques untuk membunuh dua komandan Jacques dari langkah ke-8. Tapi siapa yang tahu bahwa di bawah penyergapan, Kepala Jacques akan mendapat bantuan dari pasukan penghilang pemburu iblis yang menyergap kami. Meskipun kami menimbulkan kerusakan serius pada lawan, kami juga menderita kerugian besar. 4 dari kami menderita cedera, dan kami juga memiliki konsumsi energi spiritual yang besar. Meskipun dengan mengandalkan pil, situasi kami sedikit lebih baik, Jacques de Mons memilih waktu ini untuk mengepung kami. Dengan susah payah, kami akhirnya berhasil keluar dari pengepungan mereka, tetapi karena Demon Holder yang menjengkelkan itu muncul tiba-tiba di langit, kami ternyata tidak dapat melepaskan mereka, dan Anda tahu tentang sisanya. Penghilang pemburu iblis? Apa itu? Long Haon bertanya penuh keraguan. Tian Qing menjawab, regu penghilang pemburu iblis secara akurat berbicara agak mirip dengan kita pasukan perburuan iblis. Mereka adalah sistem terorganisir baru yang ditempatkan setan untuk menangani kita. Itu didirikan sedikit lebih dari 1 tahun yang lalu. Saat kekuatan aliansi terus tumbuh lebih jauh dan lebih jauh, kekuatan pasukan perburuan iblis seperti kami juga meningkat, dan iblis harus lebih memperhatikan kerusakan yang kami berikan kepada mereka. Mereka dibiarkan tanpa pilihan selain membuat tindakan baru terhadap kami. Maka muncullah konsep regu penghilang pemburu iblis, yang bertindak untuk melenyapkan pemburu iblis. Dipilih dari elit di antara iblis,
Setiap regu penghilang pemburu setan terdiri dari 10 anggota, dan dipimpin oleh seorang kapten yang merupakan pembangkit tenaga listrik setidaknya pada langkah ke-8. Kaptennya adalah naga iblis, iblis bulan, atau iblis bintang, menjadikannya yang paling kuat dalam tim. Semua anggota akan berada di langkah ke-7 atau lebih tinggi, dan untuk membuatnya lebih buruk, beberapa regu penghilang pemburu iblis yang sangat kuat sepenuhnya terdiri dari pembangkit tenaga iblis pada langkah ke-9. Klasifikasi penghilang pemburu iblis masih dalam penyelidikan. Pemburu iblis seperti kita berani menyelesaikan beragam misi di wilayah iblis, tapi itu terutama karena kontrol yang lemah di dalam wilayah iblis. Sementara penghilang pemburu iblis ini juga bisa datang ke aliansi kita, mereka tidak berani. Lagi pula, iblis jauh berbeda dalam penampilan luar dan aura dari manusia seperti kita, dan iblis berperingkat lebih tinggi yang memiliki bentuk humanoid jumlahnya lebih sedikit, dan tidak punya nyali untuk mengambil risiko seperti itu. Jadi, penghilang pemburu iblis ini menggunakan semua energi mereka untuk menangani kita di wilayah iblis. Selama setahun terakhir, setidaknya 10 pasukan perburuan iblis telah dibantai di tangan mereka. Dan kali ini, kami juga sangat menderita. Longhaun menarik napas dalam-dalam, apakah Anda tahu berapa banyak regu penghilang pemburu iblis yang ada saat ini? Tian Qing menjawab, menurut informasi yang kami dapatkan, kira-kira 100 regu penghilang pemburu iblis telah dibuat, dan mereka diperintah oleh Kaisar Dewa Iblis, hanya mengikuti arahannya. Mulai hari ini dan seterusnya, tim Anda harus lebih berhati-hati saat bertindak di wilayah iblis. Penghilang pemburu iblis ini sangat sulit untuk ditangani. Beberapa dari mereka sebenarnya bahkan dilengkapi dengan beberapa peralatan yang kuat, dan meskipun mereka meniru pasukan perburuan iblis kita, iblis memiliki keunggulan alami mereka sendiri. Juga, iblis peringkat tinggi tidak perlu banyak berkultivasi untuk mendapatkan kekuatan di atas langkah ke-7. Longhaon menjawab, karena keadaannya seperti ini, kita harus bergegas dan meninggalkan tempat ini. Iblis yang dikalahkan dari klan Jacques pasti telah melaporkan keberadaan kita kepada penghilang pemburu iblis. Tian Qing mengangguk, seharusnya begitu. Kemudian, kami akan mengikuti Anda untuk saat ini. Ayo menuju ke bagian tim terdekat. Longhaon menjawab dengan ragu, itu tidak benar-benar sesuai dengan aturan. Di kelas kami tidak memiliki akses ke bagian tim. Bagian tim yang disebut adalah pangkalan rahasia untuk pasukan perburuan iblis di wilayah iblis, khusus untuk menyediakan tempat untuk regu perburuan iblis kelas raja atau lebih tinggi untuk beristirahat, mengatur ulang, dan mengisi kembali persediaan mereka. Ini bukan diskriminasi terhadap pasukan perburuan iblis peringkat bawah. Tetapi karena fakta bahwa pasukan perburuan iblis peringkat lebih rendah tidak harus melakukan misi yang sangat sulit. Menyiapkan bagian tim ini di wilayah iblis membutuhkan banyak tenaga, sumber daya fisik, dan sumber daya alam dari aliansi. Dengan demikian, pasukan perburuan iblis yang lebih kuat secara alami diprioritaskan. Sebagai contoh sederhana, pasukan perburuan iblis pembunuh dewa iblis disembunyikan di dekat kota inti Modu, di area yang tersembunyi di bawah permukaan. Kaisar Dewa Iblis pernah memberi perintah untuk mencari secara menyeluruh di sekitar kota inti, tetapi masih tidak menemukan keberadaan bagian tim. Dari sini, utilitas besar dari bagian tim dapat dilihat. Tian Qing menepuk bahu Longhaon, jangan ucapkan kata-kata ini seolah-olah kamu adalah orang luar. Aturan dimaksudkan untuk dilanggar bila perlu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa bagian tim benar-benar dilarang digunakan untuk pasukan perburuan iblis tingkat umum atau komandan? Selama tim kelas raja atau lebih tinggi memimpin mereka, sama sekali tidak ada masalah untuk masuk, dan yang terdekat ada di dalam Major Jacques City. Bukankah mereka mengejar untuk membunuh kita? Kemudian kita akan melakukan kebalikan dari apa yang mereka harapkan, dan kembali ke sana. Saya benar-benar tidak mau meninggalkan hal-hal itu. Setelah kami kembali ke kondisi puncak kami akan membuat Major Jacques City kebingungan total. Sambil mengatakan ini, mata Mithril Foundation Armored Knight yang kuat bersinar terang. Manakah dari pemburu iblis yang berhasil mencapai tingkat raja yang tidak melakukan ekspedisi terus-menerus? Tanpa karakter yang kuat, bagaimana mereka bisa berjalan di jalan ini?
Setelah sekian lama, darah iblis yang tak terhitung jumlahnya ternoda di tangan mereka. Tian Qing dan timnya jelas sangat akrab dengan medan terdekat. Di bawah pimpinan mereka, dua pasukan perburuan iblis bergerak dalam lingkaran yang sangat besar, dan dalam waktu tidak kurang dari 1 hari, mencapai kota mayor Jacques dengan kecepatan penuh mereka. Meskipun mereka tidak bisa meniru penyamaran kelompok Long Haon sebagai setan bulan, pasukan pemburu setan kelas 17 memiliki metode mereka sendiri. Mereka menggunakan apa yang disebut permata imitasi, untuk mengubah penampilan mereka menjadi penampilan Jacques Demons, mengawal kelompok Long Haon ke Major Jacques City. Kota mayor Jacques jelas berada dalam kekacauan. Pertahanan kota tidak ketat, dan setidaknya tidak ada yang mencari kelompok Long Haon, membiarkan mereka memasuki kota tanpa masalah. Tian Qing memberitahu Long Haon bahwa meniru permata dapat menyimpan kekuatan ilusi, tetapi penyimpanannya membutuhkan mereka untuk melalui proses yang agak merepotkan. Tapi di wilayah iblis, itu dianggap sebagai item penting untuk pasukan perburuan iblis yang kuat. Kelompok Long Haon yang baru saja memasuki kelas komandan, mereka tidak melakukan kontak dengan barang semacam itu. Major Jacques City adalah ibu kota provinsi Jacques, tetapi tidak terlalu besar. Sama seperti sebagian besar kota iblis, kota itu tampaknya akan dihancurkan. Tian Qing membawa Long Haon ke sebuah restoran yang dikelola oleh manusia, membawa mereka ke bagian belakang dapur, dan proses berikut mengejutkan mereka sepenuhnya. Saat diaktifkan, bagian belakang dapur membuat perubahan total, memperlihatkan pintu masuk ke sebuah gua, yang dimasuki 13 orang. Setelah itu, pintu masuk ke dapur kembali ke keadaan semula. Yang sangat mengejutkan Long Haon, dia menemukan bahwa persepsinya tidak dapat melihat dunia luar dari dalam gua. Dengan kata lain, pintu masuk gua ini benar-benar menyaring semua kemampuan menyelidik. Dan tepat setelah memasuki gua, Long Haon memperhatikan bahwa pintu masuknya, yang menghubungkan gua dan dapur, memiliki ketebalan lebih dari 1 meter. Tidak diragukan lagi, di dalamnya ada beberapa paduan khusus yang berharga yang sangat mungkin diperkuat dengan susunan sihir. Sebenarnya Jacques City bukanlah kota yang strategis, jadi karena mereka telah berinvestasi di bagian tim yang begitu besar untuk kota ini, tidak heran jika pasukan perburuan iblis bisa bergerak begitu bebas di wilayah iblis. Kedua sisinya dihiasi dengan beberapa kristal yang luar biasa, dan tempat ini tampaknya dilengkapi dengan sistem ventilasi yang sangat baik, yang mengarah ke suasana yang sangat santai. Saat menuju ke bawah, mereka maju lebih dari 30 meter sebelum menemukan permukaan datar, mereka terus maju sejauh 20 meter, dan kemudian sebuah ruangan kecil muncul. Semua kamar diatur sangat sederhana, dengan tempat tidur, meja dan kursi di masing-masing. Secara total, ada sekitar 20 kamar, yang cukup untuk 3 pasukan perburuan iblis untuk beristirahat dan mengatur ulang. Satu-satunya hal adalah tidak ada seorang pun di sini sekarang, dan di dalamnya ada beberapa penyimpanan khusus dengan sejumlah besar makanan dan air bersih. Kita istirahat dulu, semuanya. Saudara Long, bisakah saya berbicara dengan Anda? Tian Qing bertanya. Long Haon mengangguk. Mereka berdua memasuki sebuah ruangan, dan yang lainnya secara alami mencari kamar lain untuk beristirahat sendiri. Tian Qing mengundang Long Haon untuk duduk. Saat ini, hanya 2 pasukan pemburu iblis kami yang hadir di sini. Saya tidak akan berterima kasih lagi, perasaan ini akan tetap terukir di benak kita semua anggota pasukan pemburu iblis kelas 17 Raja. Tolong jangan panggil saya senior atau apapun, dan kita harus memanggil satu sama lain dengan nama kita. Tian Qing memiliki karakter yang sangat lugas, dan tidak menanyakan usia Long Haon atau teknik rahasia yang dia gunakan untuk membunuh kepala Jacques dari langkah ke-8. Setiap pasukan pemburu iblis memiliki rahasia mereka sendiri, dan bahkan jika semua orang adalah sesama prajurit, menanyakan rahasia sesama mereka tidak ada gunanya. Chapter 392, Ambang Langkah ke-7, 3. Ya, Long Haon memberikan persetujuannya. Kali ini, kami menderita kerugian besar, hampir mati di sini. Saya tidak mengundurkan diri, tetapi kali ini, Jacques Demons mengalami pukulan besar juga, terutama karena salah satu pemimpin mereka meninggal.
Ini telah sangat mempengaruhi kota besar Jacques, dan pasti akan menyebabkan seluruh kota Jacques berubah. Saya rasa lebih banyak Demon Hunter Remover akan mencari jejak kita. Saya punya ide, dan saya pikir kita harus mendiskusikannya untuk melihat apakah itu layak. Long Haon menjawab, tolong bicara, Saudara Tian Qing. Tian Qing bertanya, untuk misi apa kamu memasuki wilayah iblis kali ini? Rencana ini kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama untuk dicapai. Jika Anda sedang dalam misi yang terburu-buru, meninggalkan kami setelah beristirahat juga tidak apa-apa. Bagian tim ini terhubung keluar kota, jadi kamu bisa langsung meninggalkan kota dari sini. Long Haon menjawab, kami tidak sedang dalam misi yang terburu-buru. Kali ini, kami mengambil beberapa misi pembantaian dan memasuki wilayah iblis untuk mengeksekusinya. Menyebutkannya, saya juga harus berterima kasih. Salah satu misi kami adalah membunuh 100 Jacques Demons, dan Anda membantu kami menyelesaikannya. Tian Qing memberinya jawaban, jika memang seperti itu, maka tidak ada masalah. Bukankah penghilang pemburu iblis itu mencoba untuk menyingkirkan pasukan perburuan iblis kita? Dan mereka telah menimbulkan begitu banyak kerusakan pada kami. Jika kita tidak menanggapi mereka, iblis akan mulai menjadi sombong. Karena beberapa penghilang pemburu iblis akan datang ke sini untuk mencari jejak kita, maka kita seharusnya. Mengatakan ini, matanya penuh dengan keparahan. Tangan kanannya terulur ke depan, membuat suara tebasan yang menusuk telinga di udara. Sergap penghilang pemburu iblis? Long Haon bertanya. Tian Qing mengangguk padanya, ada mata-mata dari bagian tim kami di dalam Major Jacques City. Namun, kita harus hidup dalam pengasingan selama beberapa waktu sebelum penyergapan, setidaknya selama setengah bulan untuk menipu penghilang pemburu iblis itu. Jika saya tidak salah menebak, banyak misi pembantaian yang telah Anda lakukan harusnya ditujukan terutama pada iblis dari langkah ketujuh. Dan regu penghilang pemburu setan juga sebagian besar terdiri dari setan langkah ketujuh dari 3 klan teratas. Dengan cara ini Anda dapat menyelesaikan misi Anda secara bersamaan. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu tertarik? Bahayanya sangat besar, jadi Anda harus memikirkan ini sebelum menjawab. Jika Anda memutuskan untuk menerima, kami akan mulai merencanakan. Long Haon memberikan jawabannya tanpa ragu-ragu, baiklah, kami akan bekerja sama dengan Anda. Tian Qing menatapnya, agak ragu-ragu. Long Haon menunjukkan senyum padanya, saya tidak akan menyembunyikan fakta bahwa kami telah menerima total 16 misi pembantaian di wilayah iblis, dan harus membunuh beberapa iblis yang dialokasikan di kota Modu untuk menyelesaikan semuanya. Lagi pula, iblis bulan, iblis bintang, dan petinggi iblis biasanya tinggal di kota inti Modu dan merupakan salah satu target yang kami tuju. Jika kita bisa mencapai ini di sini, tentu saja itu yang terbaik. Selain itu, kami juga akan mendapat dukungan Anda. Tian Qing menatapnya dengan kaget, 16 misi pembantaian? Anda benar-benar berani menerima sebanyak itu? Apakah Anda benar-benar berencana membidik markas iblis bahkan tanpa mendapat dukungan dari bagian tim? Mengingat keberanianmu untuk mengambil begitu banyak misi, tidak mengherankan kekuatanmu begitu luar biasa di usia yang begitu muda. Long Haon tersenyum, karena kita akan menyergap penghilang pemburu iblis, pengintaian akan menjadi sangat penting. Bisakah mata-mata dari pihak kita mencapai itu? Tian Qing mengangguk sebelum memberikan jawaban, kamu bisa tenang dalam hal ini. Seiring dengan sejumlah besar uang yang diinvestasikan untuk membangun bagian tim, bantuan kami di sini juga sangat besar. Mata-mata kita di sini adalah manusia dari masyarakat iblis, yang jumlahnya sangat banyak. Mereka membawa berita secara berkala, kita hanya perlu memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Tentu saja, kami tidak mungkin menyergap setiap penghilang pemburu iblis, jadi kami harus tetap mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Ketika kita akan tinggal di sini cukup lama sehingga jumlah regu penghilang pemburu iblis berkurang sampai batas tertentu, kita dapat mengambil kesempatan kita. Tenang saja, kita telah belajar pelajaran kita kali ini, kita pasti akan lebih berhati-hati, dan tidak akan meninggalkan mereka kesempatan seperti itu lagi. Setelah merencanakan langkah mereka selanjutnya, kedua pasukan pemburu iblis mulai tinggal di bagian tim, mengobati luka mereka dan memulihkan kekuatan mereka.
Setelah ledakan kekuatan Long Haon, dia membutuhkan waktu tidak kurang dari 7 hari untuk pulih sepenuhnya. Ini adalah sejauh mana Hao Yue menggunakan potensinya secara maksimal. Tapi keadaan ini hanya berlangsung sebentar, dan juga datang dengan efek samping yang kuat. Yating juga melemah untuk waktu yang lama, dan membutuhkan sekitar 5 hari untuk pulih. Tapi dia meninggalkan Long Haon pesan, mengatakan bahwa Arya dari Dewi Cahaya mampu sepenuhnya menyatu dengan dia, dan bahkan akan mampu menyerap dia untuk menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Tapi Yating merasa agak takut, jika bukan karena kekuatannya yang cukup kuat, dia mungkin tidak akan pernah bisa memisahkan diri darinya lagi. Jika dia benar-benar menyatu sepenuhnya dengan Arya Dewi Cahaya, pesona pedang yang sebenarnya pasti akan muncul kembali. Tapi dalam kasus itu, Long Haon juga akan selamanya kehilangan Yating, sementara juga tidak dapat benar-benar mengendalikan Arya dari Dewi Cahaya dengan kekuatannya saat ini. Untungnya, Yating bukanlah peri elemental cahaya biasa, tapi peri yang telah berevolusi 3 kali, dan menyatu dengan kompor sin spiritual. Ini meningkatkan pengetahuannya dan kemampuannya untuk menalar secara luas, jadi selama dia tidak memberikan persetujuannya, bahkan Arya dari Dewi Cahaya tidak akan dapat menyerapnya sebagai jiwa pedang dengan paksa. Selama 7 hari ini, informasi terus datang dari luar, yang dibagikan Tian Qing dengan Long Haon tanpa menahan apapun. Yang sangat mengejutkan mereka, kota Mayor Jacques tiba-tiba menjadi hidup, dan setidaknya 7 tim pembangkit tenaga iblis yang mirip dengan penghilang pemburu iblis dilaporkan telah terlihat. Mengingat kekuatan dari 2 pasukan perburuan setan mereka, menangani 1 pasukan penghilang pemburu setan sama sekali tidak masalah, menangani 2 adalah mungkin dengan peluang keberhasilan yang relatif baik. Tetapi ketika menghadapi 3 regu penghilang pemburu iblis, terutama di tengah berbagai musuh dan kemungkinan bala bantuan bergabung dengan mereka, mereka pasti akan dikalahkan. Kelompok Long Haon masih lebih baik, karena tidak peduli apa, mereka memiliki menara keabadian sebagai jalan mundur. Tapi ini tidak berlaku untuk kelompok Tian Qing. Mengingat budidaya Long Haon saat ini, bahkan dengan niat, mengangkut mereka semua ke menara keabadian tidak mungkin. Untuk tidak mengatakan bahwa menara keabadian adalah rahasia yang benar-benar lebih baik tidak bocor. Karena alasan ini, kedua pasukan perburuan iblis hanya bisa terus beristirahat, dan tidak berani bertindak gegabah. Major Jacques City juga menghabiskan banyak tenaga untuk mencari mereka. Mereka mencari dengan gila-gilaan selama lebih dari 3 hari sebelum perlahan-lahan mereda. Beruntung bahwa bagian tim adalah rahasia yang sangat dijaga dengan baik, dan penyembunyiannya cukup baik, membuat mereka tidak terungkap. Hal ini membuat Long Haon semakin menyadari pentingnya bagian tim bagi pasukan perburuan iblis. Duduk bersila di tempat tidur, Long Haon tenggelam dalam lautan cahaya. Sejak kebangkitannya sebagai dewa pilihan, kecepatan kultivasinya bisa dikatakan telah berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Di perutnya, rongga spiritual keemasannya yang cemerlang tampak agak berbeda. Rongga spiritualnya saat ini kira-kira seukuran telur, memancarkan cahaya lembut. Dengan setiap napas Long Haon, beberapa esensi cahaya diserap oleh mereka. Di sekitar rongga spiritualnya, tetesan energi spiritual cair tampak seperti sekelompok bintang yang berputar di sekitarnya, dan energi spiritual cair yang sangat lengket dipindahkan dengan kecepatan yang tampak lambat, tetapi semuanya murni dan kental. Budidaya Long Haon sudah mendekati langkah ke-7, tapi bahkan pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-7 tidak bisa bersaing dengan dia dalam pertempuran energi spiritual konsumsi. Alasan untuk itu sangat sederhana, energi spiritual Long Haon jauh lebih murni daripada mereka, dan bahkan jika mereka menggunakan kemampuan yang sama, konsumsi energi spiritualnya secara alami akan jauh lebih rendah. Bahkan jika orang biasa lain yang memiliki atribut elemen cahaya melatih energi spiritualnya ke tingkat ini, kecepatan kultivasinya pasti akan sangat terpengaruh, dan meningkatkannya akan sangat sulit. Tapi Long Haon merasa bahwa energi spiritualnya sendiri meningkat saat dia bernafas. Faktanya, selama setahun pengasingan, jika bukan karena waktu yang dia habiskan untuk membawa rekan-rekannya ke lantai 2 menara keabadian untuk menjalani pelatihan pertempuran udara, serta waktu yang dihabiskan untuk melatih kemampuan yang baru dipelajari setelah dipromosikan menjadi tingkat komandan,
Dia sebenarnya telah mencapai kemacetan puncak langkah ke-6 sejak lama. Alasan mengapa Long Haon tidak mendorongnya adalah untuk mengumpulkan pengalaman. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Long Haon menemukan bahwa ketika berkultivasi dengan damai, kesulitannya adalah kurangnya akumulasi pengalaman. Terobosan energi spiritual tidak hanya membutuhkan pemahaman dan kontrol atas energi spiritual, tetapi juga melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk pelatihan. Bagaimanapun, hanya melalui penggunaan yang konstan energi spiritual akan berputar. Dengan demikian, dia tidak terburu-buru untuk mencapai kemacetan langkah ke-6, tetapi lebih suka melalui pertempuran tanpa gangguan, karena dia percaya bahwa dengan cara ini, pada saat dia akan mencapai kemacetan antara langkah ke-6 dan langkah ke-7, melewatinya akan menjadi jauh lebih mudah. Kenangan saat bersama ayahnya perlahan-lahan muncul kembali di benaknya. Perubahan dari langkah ke-6 ke ke-7 juga mencakup lompatan kualitatif. Ketika seseorang maju ke langkah ke-6, kondensasi rongga spiritual menyiratkan perubahan dari liburan biasa menjadi pembangkit tenaga listrik. Setelah mendapatkan rongga spiritual, seseorang dapat bertempur untuk waktu yang lama. Rongga spiritual muncul di dada dan membantu memadatkan energi spiritual kita. Namun, berapa banyak total energi spiritual yang dapat ditanggung tubuh kita? Hanya 10.000 unit. Dengan kata lain, pada saat satu set rongga spiritual mencapai batasnya, kultivasi Anda tidak akan dapat maju lebih jauh. Jika Anda mencoba menerobos batasan ini dengan paksa, Anda sangat mungkin akan merusak rongga spiritual Anda dan membawa bahaya bagi diri Anda sendiri. Jadi, jalan dari langkah ke-6 ke langkah ke-7 bukanlah terobosan lagi, tetapi sebuah ciptaan. Bagaimana jika kekuatan Anda terus meningkat? Satu set rongga spiritual Anda sudah akan mendekati batasnya pada saat ini. Lalu, bukankah solusi yang paling tepat untuk membuka beberapa rongga spiritual baru? Ini adalah proses fundamental terobosan dari langkah ke-6 ke ke-7. Dengan membuka set kedua dan ketiga rongga spiritual Anda. Proses ini tidak boleh salah, jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggungnya. Rongga spiritual yang kedua terletak di perut, sedangkan rongga spiritual yang ketiga terletak di otak Anda. Pada saat set kedua Anda terbentuk, Anda telah menembus ke langkah ke-7, dan ketika energi spiritual Anda akan sepenuhnya mengisi set kedua rongga spiritual Anda, yang ketiga mulai terbentuk. Itulah salah satu bahaya terbesar dalam proses kultivasi, dan Anda harus berhati-hati dalam segala hal, pastikan untuk tidak maju sebelum waktunya. Saya tidak dapat memberitahu Anda detail tentang metode untuk membangun rongga spiritual. Anda harus mengandalkan pemahaman Anda sendiri untuk itu. Chapter 393, judul disembunyikan untuk saat ini, I. Mengingat ajaran ayahnya, Long Haon tidak bisa membantu tetapi merasa tergerak. Ayah, saya akan menerobos ke langkah ke-7. Bisakah Anda percaya itu? Aku masih belum genap 17 tahun. Setelah saya menerobos ke langkah ke-7, saya akan pergi ke kuil ksatria untuk mencari ibu dan Anda. Saya akan melakukan ini segera setelah kami menyelesaikan misi pembantaian kami. Setelah selesai, saya akan berpartisipasi dalam uji coba untuk menjadi ksatria lapis baja Yayasan Mithril. Saya akan mendapatkan Mithril Foundation Armor untuk berdiri di depan Anda. Mencapai titik ini, harga diri Long Haon ini muncul secara spontan. Memang, dia tidak berharap dirinya mencapai langkah ke-7 dengan kecepatan seperti itu tidak terbayangkan. Sejak berpisah dari orang tuanya, kehidupan Long Haon bisa dikatakan sangat kaya, namun dipenuhi dengan kultivasi yang serius. Saat ia menyelesaikan satu misi demi satu dengan timnya, dengan cair menemaninya. Namun, di beberapa malam yang sepi, dia tidak bisa tidak mengenang orang tuanya, dan dengan sayang mengingat mereka. Kehangatan dan cinta ibunya, kekerasan dan kekuasaan ayahnya terukir dalam di benaknya. Dalam kehidupan ini, ingatan Long Haon yang terukir paling dalam adalah saat kota Odin disergap oleh iblis, saat dia menemani ayahnya dan belajar tentang tahta surgawinya. Itu adalah adegan yang tidak akan pernah dia lupakan. Meskipun Long Haon masih sangat muda pada waktu itu, saat itu, dia diam-diam telah berjanji pada dirinya sendiri untuk suatu hari duduk di tahta surgawi seperti ayahnya. Cair sedang duduk di seberang Long Haon.
Sejak memasuki wilayah iblis, semua orang di tim kehilangan ketenangan yang mereka miliki di aliansi. Mereka selalu dalam keadaan sangat waspada, menggunakan seluruh waktu luang mereka untuk berkultivasi. Manfaat setahun pengasingan membawa mereka di tengah-tengah mewujudkan. Setelah akumulasi pengalaman yang panjang, kecepatan kultivasi semua orang meningkat. Hal ini terutama berlaku untuk Long Haon yang kontrol atas rongga spiritualnya luar biasa pada saat ia menerobos ke langkah ke-6. Selama 1 tahun pengasingan mereka, Long Haon telah menghabiskan sebagian besar waktunya dengan membawa rekan-rekannya untuk mendapatkan pelatihan pertempuran di Menara Keabadian, berniat untuk membiasakan semua orang dengan rongga spiritual melalui pelatihan tanpa henti. Ini adalah pilihan yang sangat tepat. Karena kecuali Chair dan dirinya sendiri, 5 rekan mereka yang lain terutama menerobos ke langkah ke-6 karena bantuan dari Menara Keabadian, mengakibatkan fondasi mereka tidak cukup kuat. Setelah tahun pelatihan keras ini, kultivasi mereka dapat dikatakan telah stabil, dan dengan keuntungan dari Menara Keabadian, semua rekannya telah meningkat pesat. Budidaya Chair adalah yang kedua setelah Long Haon, baru saja menembus penghalang 7.000 unit baru-baru ini. Rekan-rekan mereka yang lain mendekati penghalang 6.000 unit, tetapi kecepatan ini sudah bisa disebut mencengangkan. Kecuali Chair, yang tercepat dalam mendapatkan energi spiritual secara alami adalah 2 pengikut Long Haon, Han Yu dan Sima Xian, yang mendapat manfaat dari berbagi bakat bawaan, dan berkembang sangat cepat dengan mengandalkan fisik yang diperoleh dari peningkatan energi spiritual internal bawaan mereka. Menjadi 80 unit. Yang paling lambat adalah seperti sebelumnya Chen Ying-er, tapi untuk beberapa alasan, semua orang bisa merasakan bahwa perubahan perilaku Chen Ying-er secara bertahap muncul. Kota Mayor Jacques. Setelah beberapa hari gangguan, ibu kota provinsi Jacques secara bertahap kembali tenang. Namun, serangan dari pasukan perburuan iblis dari aliansi beberapa hari yang lalu masih memberikan pukulan telak bagi klan Jacques, yang sendiri bukanlah klan yang kuat. Karena kecepatan reproduksi mereka yang lambat, klan Jacques jarang muncul di medan perang. Jumlah total mereka tidak tinggi, jadi pukulan ini cukup besar, terutama dengan kematian salah satu kepala Jacques, yang sangat melukai moral klan Jacques. Sebuah tim beranggotakan 10 orang memasuki Jacques City, dipimpin oleh seorang pria jangkung berpakaian oranye. Fluktuasi energi spiritual yang intens yang memancar dari jubahnya telah mengungkapkan identitasnya sebagai iblis bintang. Di belakangnya mengikuti 9 iblis dari alam yang berbeda, tetapi tidak ada yang meleset untuk memancarkan aura yang kuat. Berjalan dengan langkah kuat dan penuh tekad ke kota Mayor Jacques, semua iblis dan manusia di kota itu melangkah keluar dari jalan mereka. Tanpa ragu, tim ini adalah pasukan penghilang pemburu iblis. Penghilang pemburu iblis berjumlah 100 tim, dipimpin langsung oleh Kaisar Dewa Iblis. Dengan demikian, setiap anggota regu penghilang pemburu iblis sama bangganya dengan yang dibayangkan. Kaisar Dewa Iblis memegang posisi tertinggi dalam ras iblis, tetapi pengaturan penghilang pemburu iblis tidak diragukan lagi mengkonsolidasikan kekuasaannya lebih jauh. Namun tidak seorang pun dari ras manapun yang berani mengucapkan kata keberatan. Pengaturan penghilang pemburu iblis secara alami memiliki efek instan, dan banyak pasukan perburuan iblis dari aliansi kuil telah menderita kerugian di tangan mereka. Beberapa anggota yang hilang dan beberapa bahkan dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan regu penghilang pemburu iblis yang kuat ini, yang berspesialisasi dalam menangani pasukan perburuan iblis. 100 regu penghilang pemburu iblis juga diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka, dari yang terkuat hingga terlemah. 3 regu penghilang pemburu iblis paling kuat dipimpin oleh Dewa Iblis di antara 36 teratas. Mereka seluruhnya terdiri dari pembangkit tenaga listrik pada langkah ke-9, oleh karena itu mereka menyebut diri mereka tim Dewa Setan. Masing-masing dari mereka mencakup 10 pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9, yang kekuatannya tertinggi. Fakta bahwa Demon Hunter Removers diorganisir dalam tim yang terdiri dari 10 orang diarahkan untuk menangani tim 6 regu Demon Hunt Squad dengan lebih baik. Setelah tim Dewa Iblis, tim peringkat bawah berikutnya disebut tim Raja Iblis. Riasan mereka sederhana, pemimpin tim mereka wajib pada langkah ke-9, dan tim Raja Iblis ini berjumlah 10.
Mengikuti mereka adalah tim naga, tim bulan, tim bintang, dan tim iblis yang kekuatannya tidak jauh berbeda. Seperti namanya, tim naga secara alami akan dipimpin oleh naga iblis dan tim bulan dan tim bintang akan memiliki iblis bulan atau iblis bintang sebagai pemimpin tim mereka, sedangkan tim iblis yang tersisa memiliki kualitas yang lebih rendah. Selain dari 10 tim naga, tim bulan dan tim bintang, sisanya adalah tim iblis. Selain tim Dewa Iblis dan tim Raja Iblis, kekuatan dari 4 tipe yang tersisa tidak jauh berbeda. Hanya saja tim dengan naga iblis, iblis bulan atau iblis bintang sebagai kapten akan memiliki kohesi yang lebih baik, dan juga sedikit lebih kuat. Pasukan penghilang pemburu iblis ini tidak diragukan lagi adalah tim bintang. Anggota tim bintang ini merasa murung akhir-akhir ini. Penghilang pemburu iblis sudah berdiri selama lebih dari 1 tahun, namun untuk beberapa alasan, tim mereka selalu bernasib buruk. Dari awal hingga sekarang, mereka tidak pernah bertemu dengan pasukan pemburu iblis manusia, dan kepala mereka, Xing Suo, sangat haus untuk bertarung dengan pasukan pemburu iblis manusia. Setelah pembentukan penghilang pemburu iblis, mereka mendapat dukungan penuh dari sumber daya iblis, dan semua alkemis dan pengrajin manusia dari pihak mereka bekerja untuk membuat peralatan untuk mereka. Namun, peralatan itu tidak diberikan secara cuma-cuma, dan hanya dengan membunuh anggota pasukan perburuan iblis, mereka akan mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Namun, menemukan pasukan perburuan iblis sama sekali tidak mudah, dan setidaknya sampai sekarang, mereka belum pernah menemukannya, dan karenanya tidak mendapatkan hadiah apapun. 10 hari sebelumnya, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba memerintahkan mereka untuk mencari di Provinsi Jacques, dan setelah 10 hari pencarian, mereka bahkan tidak menemukan bayangan pemburu iblis. Penghilang pemburu iblis lainnya telah kembali untuk memberikan laporan mereka atau memeriksa tempat lain. Tapi sebuah perintah datang dari atas, 3 tim penghilang pemburu iblis, termasuk tim mereka sendiri, harus terus mencari di area Major Jacques City selama sebulan. Pemimpin tim, perintah dari atas ini terlalu tidak masuk akal. Apakah mereka ingin kita mencari udara tipis? Tidak ada yang lebih baik daripada melawan pasukan aliansi kuil di perbatasan. Setan yang relatif kokoh di belakang Xing Suo mengeluh. Orang ini mencapai ketinggian 3,5 meter, bahunya memanjang hingga 2 meter, dan tangannya yang kokoh tampak seperti pilar raksasa. Seluruh tubuhnya ditutupi kulit hitam, dan wajahnya ditutupi oleh janggut penuh, sampai-sampai dia terlihat seperti manusia. Tapi keganasan dalam dirinya serta rambut hitamnya mengungkapkan identitas aslinya. Ras iblis dengan kekuatan fisik tertinggi, beruang iblis. The Demonic Bergot Valevor, peringkat ke-6 di antara 72 dewa iblis, dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, berdiri seperti tembok dalam pertempuran. Di bawah panjinya, klan beruang iblis berfokus pada kekuatan sebagai inti mereka. Jika naga iblis bisa disebut raja iblis, iblis bintang otaknya dan iblis bulan semangatnya, maka beruang iblis bisa disebut penjaganya. Penjaga mereka yang kuat. Dengan serangan dan pertahanan mereka yang menakutkan, mereka adalah eksistensi yang pantang menyerah di medan perang. Ini adalah klan yang menakutkan dengan kesempatan untuk mencapai langkah ke-9 melalui budidaya energi spiritual eksternal mereka. Tentu saja, mereka juga memiliki kekurangan, seperti ketidakmampuan mereka untuk terbang tidak peduli kekuatan mereka sebagai beruang iblis. Xing Suo mendengus, hentikan omong kosongmu. Bertindak saat perintah datang. Ini sudah siang, mari kita cari tempat makan untuk saat ini. Beruang iblis tertawa dan berhenti mengeluh. Sosoknya yang besar berdiri di belakang Xing Suo seperti penghalang pelindung. Dalam tim, Xing Suo dan dia memiliki posisi tertinggi, sementara anggota lainnya hanyalah pembangkit tenaga listrik di langkah ke-7. Adapun dia berada di puncak langkah ke-7, dan Xing Suo adalah pembangkit tenaga listrik di langkah ke-8. Dan Star Demon dari langkah ke-8 adalah keberadaan yang benar-benar mengerikan. Kelompok 10 setan berjalan-jalan di kota, mencari tempat makan. Sebagai Demon Hunter Remover, mereka jelas tidak perlu membayar makanan mereka. Hanya beruang iblis yang bisa merusak bisnis seluruh restoran. Saat mereka melangkah maju, ekspresi wajah Star Demon tiba-tiba berubah, dan dia menghentikan langkahnya.
Dia tiba-tiba mengarahkan tongkat di tangan kanannya ke tanah, menyebabkan cahaya oranye yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sosok yang tampak seperti ilusi melintas pada saat ini, mengeluarkan suara pecah yang melengking saat meledak dari pancaran berwarna oranye itu. Xing Suo mendengus. Dia mundur dan di dadanya muncul jejak darah. Untungnya, kalung di lehernya mengeluarkan kilatan hitam yang kuat, yang melindunginya dari luka parah, membuat ini luka ringan. Pembunuh manusia! Xing Suo berteriak dengan marah, mengangkat tongkat di tangannya lagi. Dia menyulap esensi kegelapan yang mengerikan dan lengket dan mengirimkannya ke arah sosok yang sudah terlihat itu. Ini adalah Elemental Shock, serangan cepat paling efektif untuk penyihir langkah ke-8. Penyihir memang takut pada pembunuh, tetapi jika mereka menangkap lawannya di garis pandang mereka atau membuat jarak di antara mereka, seorang pembunuh hanya bisa menjadi target penyihir. Tentu saja, Xing Suo tidak perlu membuat jarak. Saat dia menderita serangan itu, beruang iblis segera berdiri di depannya, dan yang lainnya berkumpul di dekatnya, seperti sambaran petir yang siap menembus pembunuh berpakaian putih itu. Chapter 394 Tim Bintang dimusnahkan, 2. Pembunuh itu tetap tidak bergerak sejenak, sebelum dia segera berbalik. Membentangkan sayap spiritualnya dan mengepakkannya dengan kekuatan penuh, dia mencoba melarikan diri seperti sambaran petir. Tapi apakah Xing Suo akan melepaskannya? Nyanyiannya yang rendah dan cepat meledak seperti ledakan, dan tongkat di tangannya menunjuk ke depan. Sebuah tangan oranye muncul dari sana, mengulurkan tangan untuk meraih si pembunuh. Ini adalah Star Demonic Grasp, mantra kontrol terbesar yang digunakan oleh Star Demons. Di mata Star Demon, pembunuh itu sudah mati. Sebagai ras sihir paling kuat di antara iblis, setan bintang memiliki kesadaran yang sangat baik. Persepsi itulah yang menyelamatkan hidupnya tepat sebelumnya, ketika dia menyadari keberadaan si pembunuh tepat pada waktunya. Bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, dia masih lemah melawan pembunuh. Bagaimanapun, Star Demons adalah ras sihir murni. Sihir yang digunakan oleh Star Demons sangat kuat, tetapi ketika diserang tanpa peringatan, mereka berada dalam bahaya langsung. Melalui serangan sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa ini adalah pembunuh manusia dari langkah ke-7, tetapi kultivasinya pasti agak tinggi, setidaknya pada peringkat kelima dari langkah ke-7, jika tidak, dia tidak akan bisa menyelinap. Menyerangnya dan merusak peralatan pertahanannya. Tapi jadi apa? Star Demonic Grasp adalah salah satu mantra bawaan paling kuat yang digunakan oleh Star Demons. Itu tidak hanya sangat cepat untuk diucapkan dan dilepaskan, tetapi yang terpenting adalah mantra kontrol dari langkah ke-7. Membebaskan diri darinya akan memakan waktu cukup lama bagi seorang pembunuh, dan ini adalah waktu yang cukup bagi timnya dan dia untuk mencabik-cabik musuh. Namun, saat niat membunuh yang sangat padat memenuhi mata pembunuh yang dikendalikan oleh Star Grasp, Xing Suo sangat terkejut. Niat membunuh yang sangat padat meledak dari si pembunuh, dan segera, kilatan cahaya keemasan gelap berkilauan, seperti badai yang menghancurkan. Bilah berwarna emas gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika, menyebabkan ledakan hebat yang menghancurkan kendali Star Demonic Grasps. Sementara itu, dari sebuah rumah yang berjarak 100 meter, cahaya putih langsung menyinari sekeliling. Itu jatuh pada pembunuh dan mengubah arahnya dengan gaya tarik yang kuat, menariknya ke arah rumah. Membunuh mereka. Dengan teriakan kemarahan ini, pancaran cahaya oranye dilepaskan dari punggung Xing Suo, dan sayap spiritualnya dilepaskan. Setan-setan lain juga mengikuti jejaknya, dan kecuali beruang setan, yang lain terbang dengan kecepatan tinggi ke arah cahaya putih itu. Di antara jajaran penghilang pemburu iblis, beruang iblis berlari menuju si pembunuh. Memanfaatkan kemampuan terbang mereka, iblis-iblis lain mengejar ke arah cahaya putih, sementara Xing Suo tinggal sedikit di belakang dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tim mereka. Tiba-tiba, Xing Suo yang sedang mempercepat pelariannya merasakan ketakutan yang dingin menimpanya. Dalam pikirannya, dia tidak merasakan keberadaan musuh atau bahaya, namun instingnya mengatakan kepadanya bahwa situasi bencana akan segera muncul. Sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, Xing Suo tidak menghabiskan waktu berpikir, dan dengan kilatan padat di matanya, kilatan oranye yang kuat tersebar dari tubuhnya,
meluncurkan serangan di udara di sekitarnya. Tidak ada? Karena merasakan ancaman terhadap hidupnya, Xing Suo meluncurkan serangan habis-habisan ini. Mengingat betapa kuatnya elemental shock dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, beruntung mereka berada di udara ketika ledakan yang mencakup diameter lebih dari 100 meter terjadi, jika tidak, Major Jacques City akan mengalami bencana. Namun, yang membuatnya heran, serangan kekuatan penuh yang dia luncurkan ke segala arah tidak memiliki efek sedikit pun. Sebaliknya, rasa bahaya yang datang dari dirinya yang terdalam menjadi semakin kuat. Ada yang tidak beres, musuh tidak ada. Xing Suo tiba-tiba menyadari bahwa pertahanannya kurang di satu tempat, udara. Tepat pada saat itu, cahaya abu-abu berbulu muncul, tanpa memancarkan sedikit pun atau fluktuasi energi spiritual, namun, itu memberikan perasaan menyentuh yang sedih dan indah. Bahkan tanpa sosok belaka yang muncul, semua yang muncul hanyalah kondensasi kilau abu-abu dari samsara. Tanggapan Xing Suo pada akhirnya terlambat. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah membebaskan semua energinya dan meledak dengan energi spiritualnya yang penuh. Menyebarkan sayap spiritualnya dengan teriakan marah, dia mengangkat tongkatnya. Namun, serangan kekuatan penuh semua arah dari sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar energi spiritualnya, dan bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, setelah meluncurkan serangan habis-habisan, dia membutuhkan waktu untuk memulihkan energi spiritualnya. Tapi warna abu-abu pedih itu turun tepat pada saat itu, memanfaatkan kesempatan itu dengan sempurna. Tepat pada saat itu, semua penghilang pemburu iblis langsung berhenti di jalur mereka, tanpa sadar melihat ke langit. Mereka juga memiliki perasaan krisis karena naluri mereka dan melihat ke atas, tepat ketika langit menjadi gelap. Langit berubah abu-abu, seolah-olah diserang oleh awan gelap, dan niat membunuh yang pekat tampaknya melayang di atas semua itu. Pop. Baik sayap spiritualnya, tongkatnya, tengkoraknya, atau energi spiritualnya yang dengan cepat menipis tidak dapat menahan kekuatan untuk diambil oleh cahaya abu-abu yang pedih itu. Ekspresi Xing Suo dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat tubuhnya membeku di udara. Tepat pada saat ini, sepasang sayap spiritual hitam pekat terbentang di udara, melekat pada sosok yang elegan. Juga, tepat pada saat ini, sosok emas muncul di langit seperti sambaran petir. Itu mencapai sayap hitam itu, sebelum semburan cahaya terang tiba-tiba meletus dari dadanya. Detik berikutnya, sosok dengan sayap spiritual hitam bahkan tidak memberikan waktu kepada penghilang pemburu iblis itu untuk memahami perkembangannya, menghilang dalam kecemerlangan cahaya keemasan. Xing Suo, yang memiliki pandangan tak bernyawa sampai sekarang, perlahan-lahan jatuh dari langit, dengan energi spiritual oranye khusus untuk Star Demons masih menyala. Namun, jiwanya sudah hancur, diambil oleh kompor spiritual samsara. Cahaya keemasan menyala lagi, dan dengan sapuan dari sosok emas itu, mayat iblis Xing Suo menghilang. Sosok emas menggambar kurva elegan di ketinggian rendah, sebelum menuju awan tinggi di langit. Semua penghilang pemburu iblis tampak tercengang, tidak dapat membayangkan apa yang terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin Xing Suo mati begitu saja? Bukankah kematiannya hanya pemandangan yang tak terbayangkan? Dan yang lebih penting, menurut indera mereka, musuh yang baru saja muncul tidak begitu kuat, namun mereka berhasil membunuh Xing Suo, bintang iblis dari langkah ke-8. Bagaimana mungkin dia mati dalam penyergapan seperti itu? Beruang iblis berteriak dengan marah, tunggu apa lagi, daripada mengejar mereka? Selama teriakan ini, kaki kanannya menghentak keras ke tanah, menghasilkan ledakan yang memekakan telinga yang menabrak area luas bangunan di sekitarnya, mengubahnya menjadi tumpukan puing. Penghilang pemburu iblis lainnya akhirnya bereaksi, dan 8 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 bergegas ke langit, mengejar sosok emas yang menyusut di kejauhan. Beruang iblis, karena tidak bisa terbang, hanya bisa berdiri di tempat yang sama, melihat ke langit. Yang membuatnya heran, dia menemukan bahwa sosok emas itu memiliki 4 sayap spiritual, dan kecepatan terbangnya sangat cepat sehingga jauh melebihi penghilang pemburu iblis. Tiba-tiba, beruang iblis merasakan getaran. Di awan, mungkinkah? Jangan ikuti. Kembali. Dia berteriak, menghadap ke langit.
Namun, berdiri di tengah kota, dengan penghilang pemburu iblis lainnya yang tingginya sudah di atas 100 meter, dengungan dan suara bersama dengan gelombang dari energi spiritual mereka membatalkan semua suara dari teriakannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan 8 penghilang perburuan iblis di langit menghilang dari pandangannya. Beruang iblis besar tiba-tiba memiliki perasaan yang mirip dengan yang disambar petir, tertipu. Kami baru saja tertipu. Sejak pembunuh itu muncul dan menghentikan serangan, mereka tampaknya telah jatuh ke dalam jebakan yang rumit. Kematian Xingsuo mengubah skuad Star Team Demon Hunter Remover mereka menjadi naga tanpa kepala, dan dalam kemarahan dan kepanikan, mereka jatuh ke dalam perangkap musuh mereka. Namun, tidak ada yang bisa diubah sekarang. Beruang iblis mengandalkan kekuatan kasar, tetapi ini tidak berarti dia adalah otak-otot. Sebaliknya, sebagai iblis tingkat tinggi, kecerdasannya tidak kalah dengan Xingsuo. Setelah pingsan sebentar, dia segera mengangkat tangannya, melemparkan bola emas hitam, yang menembus langit sebelum meledak di udara, membentuk awan hitam ungu yang sangat besar. Ini adalah sinyal darurat dari Demon Hunter Removers. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu penghilang pemburu iblis lainnya untuk bergegas membantu mereka, berharap rekan satu timnya akan bertahan melawan penyergapan dari pasukan perburuan iblis. Dari kekuatan yang ditampilkan manusia sebelumnya, itu pasti pasukan pemburu iblis tingkat raja yang mereka temui. Sisi mereka bagaimanapun juga terbentuk dari 8 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7, dan harus mampu bertahan untuk beberapa waktu melawan pasukan pemburu iblis kelas raja. Sayangnya, beruang iblis itu keliru. Mereka memang bertemu dengan pasukan perburuan iblis tingkat raja, tetapi ada juga pasukan perburuan setan tingkat komandan lainnya yang tidak kalah berbahayanya dengan pasukan tingkat raja. Berbaring menunggu di awan adalah kekuatan utama yang sebenarnya dibentuk dari 5 anggota pasukan perburuan iblis kelas raja ditambah 5 anggota pasukan perburuan iblis kelas komandan. Sementara Demon Hunter Removers tampaknya tidak berminat untuk mempertimbangkan tindakan mereka, awan di langit berubah cerah dan berwarna-warni. Pertempuran hanya berlangsung untuk waktu yang singkat. Dan bersama dengan suara pertempuran yang teredam, regu penghilang pemburu iblis tim bintang tanpa kepala dimusnahkan. Meskipun penghilang pemburu iblis ini berada di langkah ke-7, dilucuti dari pemimpin mereka dan anggota paling kuat lainnya, Xingsuo dan beruang iblis, bagaimana mereka bisa melawan kelas raja elit dan pasukan perburuan iblis kelas komandan elit. Ketika mayat terakhir diambil, Long Haon dan Tian Qing saling bertukar pandang. Dan semua orang mengepakkan sayap spiritual mereka, dengan cepat mengikuti rute pelarian mereka. Setelah hidup mengasingkan diri selama lebih dari 10 hari, mereka akhirnya mendapatkan kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Sejak kelompok Xingsuo memasuki Major Jacques City, mereka sudah berada di bawah pengawasan mereka. Strategi mereka sangat sederhana, 2 pembunuh mereka seharusnya menyergap setan bintang yang bertindak sebagai pemimpin tim mereka, dan kemudian diselamatkan oleh Long Haon menggunakan kompor sin spiritual Yating. Setelah itu, Long Haon akan memikat musuh ke langit. Namun, dalam rencana awal mereka, Chair dan si pembunuh seharusnya melakukan yang terbaik untuk menimbulkan kerusakan pada Star Demon, sehingga dia tidak akan bisa bergabung dalam pertempuran. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Star Demon benar-benar akan dibunuh oleh Chair S. Dagger of Samsara. Chapter 395 Tim Bintang dimusnahkan, 3. Yang paling terkejut tentu saja adalah anggota dari pasukan perburuan iblis kelas 17 Raja, yang tidak akan pernah menyangka bahwa pasukan perburuan iblis kelas komandan telah mencapai tingkat kekuatan yang begitu menakutkan. Apakah mereka benar-benar berada di langkah ke-6? Meskipun kesenjangan kelas yang besar, mereka sebenarnya tidak terlihat terpengaruh sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun selama pertempuran di udara, yang merupakan pertempuran kerja sama pertama antara skuad perburuan iblis kelas raja dan kelompok Long Haon, mereka memperhatikan bahwa setiap orang tampaknya memiliki peralatan tingkat legendaris. Dari awal pertempuran hingga akhir, serangan, kekuatan, dan kerja sama mereka satu sama lain tanpa cacat. Selama durasi pertempuran udara, 4 penghilang pemburu iblis dibunuh oleh pasukan perburuan iblis tingkat komandan ke-64, memberi mereka setengah dari pahala.
Dengan Cair membunuh Iblis Bintang, kegunaan dari pasukan perburuan Iblis kelas Komandan ke-64 lebih dari yang mereka harapkan. Menurut kesepakatan antara Long Haon dan Tian Qing, mayat Iblis akan menjadi milik salah satu dari dua pasukan perburuan Iblis yang memberikan pukulan fatal. Selain keuntungan, Ubin Point kontribusi akan mencatat pembunuhan dengan sendirinya. Selama serangan itu, dua pasukan pemburu iblis melancarkan serangan mereka dari dua arah yang berbeda. Setelah melalui pertempuran ini, Tian Qing cukup yakin bahwa itu bukan karena keberuntungan bahwa kelompok Long Haon telah berhasil membunuh kepala Jacques dari langkah ke-8. Apa yang berhasil mereka lakukan? Long Haon memimpin serangan mereka, dengan peri elementari ringan di sisinya yang mampu menggunakan kekuatan Saint Spiritual Stove untuk mendapatkan perhatian dari 4 Demon Hunter Remover. Dan dengan kekuatannya sendiri, Long Haon berhasil menangkis serangan dari 4 penghilang perburuan iblis untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk melancarkan serangan mereka dari udara. Dan sekutunya itu, apa sebenarnya orang-orang itu? Teknik dan serangan mereka tidak pernah terdengar sebelumnya. Sebuah perisai yang digunakan sebagai kapak perang, sebuah bola besar yang digunakan untuk melancarkan serangan menghancurkan yang menghancurkan, dan satu anggota regu yang membuat seekor burung phoenix muncul. Dan yang paling ganas dari mereka masih pemanggil mereka, apa yang dia panggil? Bukankah itu naga iblis? Dengan penampilannya saja dia meninggalkan iblis-iblis itu setengah mati ketakutan, sehingga mereka bahkan tidak melakukan perlawanan. Hasilnya jelas, dan gunung berkepala 4 yang menakutkan dari Long Haon bahkan tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Jika seseorang bisa mengatakan bahwa selama pertempuran melawan Jacques Demons, 7 anggota dari Demon Hunt Squad kelas Raja dikejutkan oleh kekuatan bertarung dari Demon Hunt Squad kelas Komandan 64, maka kali ini, mereka benar-benar mati rasa. Meskipun Tian Qing jelas mengerti bahwa dia seharusnya tidak bertanya tentang rahasia orang lain, dia merasa terlalu ingin tahu tentang fakta bahwa pasukan pemburu iblis tingkat komandan, yang baru mencapai langkah ke-6, akan menandingi pasukan pemburu setan tingkat raja mereka sendiri di kekuatan pertempuran. Belum pernah dia mendengar tentang pasukan perburuan iblis tingkat komandan yang begitu kuat, dan lebih jauh lagi, mengingat jumlah pasukan perburuan iblis mereka seharusnya sudah naik kelas baru-baru ini. Namun, dia masih bisa melihat bahwa rekan-rekan Long Haon terutama kuat dalam hal kekuatan ledakan dan tidak lebih, namun serangan ledakan mereka benar-benar menakutkan. Sebenarnya, tidak heran jika Tian Qing sulit memahami ini. Siapa yang bisa menduga bahwa tim Long Haon ini sebenarnya sepenuhnya dilengkapi dengan kompor spiritual? Dan sebagian besar kelompok mereka bahkan memiliki tungku spiritual yang menyatu. Ini adalah alasan paling penting untuk kekuatan ledakan tingkat tinggi dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64. Kedua pasukan perburuan iblis dengan cepat mendarat jauh, setelah mencapai tempat yang ditemukan Tian Qing entah bagaimana dengan mengikuti landmark alam. Sebuah batu bergerak, memperlihatkan sebuah gua yang gelap. Mereka masuk setelah mereka pertama kali menyembunyikan semua jejak mereka. Jalur ini juga mengarah ke bagian tim. Setelah semua orang memasuki bagian tim, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Pembunuhan yang pasti dengan satu serangan. Dengan pengecualian beruang setan, seluruh pasukan penghilang pemburu setan ini telah dihancurkan, termasuk bahkan satu setan bintang pada langkah ke-8. Orang mungkin membayangkan dinas militer mereka yang luar biasa dari itu saja. Kematian Star Demon dari langkah ke-8 adalah salah satu misi yang diterima oleh kelompok Long Haon, yang memiliki imbalan besar. Ini juga yang mendorong Cair untuk mengambil risiko dengan mengincar nyawa musuh. Haon, di mana rekanmu? Apakah dia baik-baik saja? Tian Qing bertanya. Sebenarnya ketika Cair membunuh Star Demon dalam satu pukulan, serangannya bahkan menyebabkan perubahan di langit, memberi mereka kejutan besar. Long Haon menggelengkan kepalanya, menjawab, dia baik-baik saja. Mari kita beristirahat dan mengatur ulang untuk saat ini. Lin Xin yang menggunakan kompor spiritual Blue Fire Phoenix dan Sima Xian yang menggunakan kompor spiritual Purple Thunder tampak agak pucat, jelas dari efek sekunder kompor spiritual. Mereka semua butuh istirahat. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru mengembalikan rekan-rekannya ke kamar masing-masing.
tidak memberi Tian Qing waktu untuk bertanya lagi. Melihat sosok punggung Long Haon saat dia pergi, Tian Qing menghela nafas diam-diam. Setelah menekan rasa ingin tahunya, dia masih menemukan bahwa tidak meminta terlalu banyak adalah lebih baik. Cair telah diangkut ke menara keabadian oleh Long Haon, dan meskipun dia tampak agak tenang, dia sebenarnya membakar kecemasan jauh di dalam. Cair dan dia selalu bersama, artinya, tidak ada yang bisa memahami Cair lebih baik darinya. Dalam keadaan normal, bahkan dengan menggunakan kekuatan kompor spiritual samsara, dia tidak bisa langsung membunuh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 itu murni khusus dalam sihir seperti Star Demon. Ini bukan iblis pertama dari langkah ke-8 yang dihadapi Long Haon, dan pemahamannya tentang kekuatan langkah ke-8 benar-benar mendalam. Secara khusus, mengingat penyembunyiannya yang sempurna ketika Cair meluncurkan serangannya, memastikan pembunuhan dalam satu pukulan, sesuatu pasti telah terjadi. Jadi, setelah mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan Cair, Long Haon tidak punya pilihan selain mengambil risiko mengekspos menara keabadian dengan mengirimnya ke sana. Dia lebih suka mengambil risiko daripada tinggal lebih lama di medan perang, di mana itu benar-benar terlalu berbahaya baginya. Selama sisa pertempuran, Long Haon juga terus berusaha sekuat tenaga, untuk mengurus pertempuran secepat mungkin untuk kembali secepat mungkin. Alasannya tentu untuk memeriksa kondisi Cair, dan bukan karena dia terburu-buru untuk kembali ke kamarnya. Dengan kilatan cahaya terang, Eternal Melody diaktifkan kembali. Long Haon membawa dirinya ke menara keabadian dengan sangat tidak sabar setelah kembali ke kamarnya. Meskipun mereka sudah bisa berlatih di lantai 2 menara keabadian, pintu masuk menara masih di lantai pertama. Cair diam-diam duduk di sana, bersila, dan dalam satu pandangan, tampilan Long Haon ini segera berubah. Ini karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan dari tubuh Cair, sementara dia duduk di sana seperti patung. Cair. Long Haon memanggil dalam kecemasan, tapi tetap saja, dia pada akhirnya bukan orang yang terburu-buru yang berani menyentuh tubuh Cair. Dengan hati-hati berjongkok lebih dekat, dia menggunakan kekuatan mentalnya yang besar untuk mencari napas Cair. Pada jarak yang begitu dekat, Long Haon akhirnya berhasil dengan susah payah untuk merasakan jejak fluktuasi energi spiritual Cair. Perasaan tidak nyaman dalam dirinya berangsur-angsur berubah menjadi kejutan. Napas Cair masih ada, tapi sangat lemah. Dan energi spiritual dalam dirinya tampaknya telah menyatu dengan lingkungan sekitarnya, seolah-olah dia berubah menjadi bagian dari menara keabadian. Karena tidak ada niat membunuh kebiasaannya yang terpancar, dia memberikan perasaan menyatu dengan dunia. Mungkinkah Cair mengalami kebangkitannya sebagai dewa pilihan? Long Haon tidak yakin, tapi samar-samar merasa bahwa meskipun keadaan Cair saat ini tidak dapat digambarkan sebagai baik, itu juga tidak berbahaya. Kamu gadis yang bodoh, bertindak begitu ceroboh. Long Haon menghela nafas ringan, tetapi memiliki tampilan memanjakan ke arah Cair. Duduk di dekatnya, tatapannya tidak menyimpang darinya, merasakan beberapa perubahan dalam auranya. Sebelum Cair terbangun, dia sama sekali tidak bisa meninggalkan sisinya. Seperti yang Long Haon duga, jelas bukan dengan menggunakan kekuatan normalnya Cair berhasil membunuh Xing Suo dalam satu pukulan. Menurut rencana Long Haon dan Tian Qing, pembunuh dari pasukan perburuan iblis kelas raja mereka seharusnya mencoba membunuh iblis bintang. Pembunuh mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7, dan seorang pembunuh di langkah ke-7 pasti memiliki beberapa peluang untuk berhasil membunuh seorang penyihir di langkah ke-8. Berdasarkan rencana awal mereka tidak memiliki harapan sukses yang besar untuk membunuh Star Demon, dan hanya berharap untuk menimbulkan beberapa kerusakan serius. Tidak terbiasa dengan kekuatan Cair, Tian Qing memberinya misi membantu pembunuhan dari pinggir lapangan. Namun, pertama kali indera Star Demon menyelamatkannya, pembunuh dari langkah ke-7 ditemukan lebih cepat dari yang diharapkan. Meskipun dia memberikan segalanya untuk meluncurkan serangannya, itu hanya menimbulkan luka ringan pada Star Demon dan tidak melakukan apa-apa lagi. Namun, intervensi pembunuh dari langkah ke-7 tanpa ragu menarik perhatian semua penghilang pemburu iblis. Dan tepat pada saat ini, Cair,
yang menggunakan kalung gaib dalam kombinasi dengan kemampuannya sendiri dari langkah ke-6, gaib, tetap melayang pada jarak 100 meter dari tanah, menunggu kesempatan. Chair mengerti dengan sangat jelas bahwa untuk menyingkirkan skuad Demon Hunter Remover ini dalam waktu sesingkat mungkin, hal yang paling penting adalah untuk menekan kekuatan bertarung dari Star Demon yang bertindak sebagai pemimpin mereka. Jika tidak, mengingat kekuatan besar Star Demons dan teknik ramalan hebat yang tak terhentikan, ketika mencoba sekuat tenaga melawan mereka, beberapa korban sangat mungkin terjadi. Jadi, tepat pada saat itu, Chair hanya memiliki satu pemikiran, dan itu adalah untuk mencoba yang terbaik melawan iblis bintang itu. Adapun berapa banyak yang bisa dia lakukan, dia tidak terlalu memikirkannya karena dia tahu bahwa Long Haon pasti akan datang untuk menyelamatkannya jika terjadi bahaya mematikan. Keyakinan mutlak ini menyingkirkan kekhawatiran dari sisi Chair, dan tekadnya membawanya ke keadaan yang sangat istimewa. Putri Suci Samsara tidak kalah dengan Scion of Light sedikit pun, dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di tubuh Chair. Saat itu, mata dan pikiran Chair hanya terfokus pada targetnya, seolah-olah tidak ada yang lain kecuali Star Demon atau dirinya sendiri yang ada di dunia. Sementara memiliki fokus mutlak, menghilang seluruhnya, dan meningkatkan indranya ke tingkat tertinggi mereka, Chair menghilang sepenuhnya. Sama seperti Long Haon merasakannya sebelumnya, dalam serangan sebelumnya, dia menjadi seperti awan di langit, embusan angin di antara awan. Bahkan Star Demon dari langkah ke-8 tidak memiliki cara untuk merasakan keberadaannya. Dalam keadaan ini, belati samsara dan kompor spiritual samsara menghasilkan kekuatan penghancur yang belum pernah terjadi sebelumnya yang muncul di benak Chair. Tepat pada saat itu, dia merasakan indranya sendiri menyatu satu sama lain, menarik semua kekuatan mereka dari instingnya. Dia sendiri bahkan tidak mengerti bagaimana dia meluncurkan pukulan seperti itu. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.